Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 10 Januari 2022, itu di hari Senin, kita akan kembali mencoba membahas 3 buah emiten, di mana emiten yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh Indika Energi, kemudian Bumi Citra Permai, serta Tanah Laut Terbuka. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Tanah Laut Tbk. Itu dengan kode emitennya adalah INDX. Jadi kalau kita perhatikan INDX hari ini dibuka itu turun dari harga di hari Jumat kemarin, yaitu di Rp168, dengan rentang harganya adalah di 161 sampai dengan 198 dan ditutup di 171 atau menguat 2 poin jika dibandingkan dengan previous close yang di hari Jumat, yaitu di Rp169. Dan kalau kita perhatikan INDX ini memiliki market cap itu hanya sebesar Rp74,88 miliar, di mana INDX hari ini memiliki average price itu di perdagangan hari ini itu di harga Rp182,6. Dan kalau kita perhatikan saat perdagangan hari ini, INDX itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp186, itu sebesar 107.333 lot dengan 2.172 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar itu tampak INDX di posisi bidnya itu antrean paling banyak adalah di harga penutupan yang di 171 itu sebesar 3.087 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak ada di harga 176 itu sebesar 3.251 lot. Dan kalau kita perhatikan dari price diary daripada INDX dalam 30 hari kumulatif up and down, itu tampak INDX ditutup hijau itu sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari, di mana kalau kita perhatikan rentang harga daripada INDX dalam 1 bulan terakhir adalah di 109 sampai dengan 198, dan secara yearly-nya itu tampak rentang harganya adalah di 50 sampai dengan Rp198. Jadi tampak ini untuk all time high-nya dia adalah di Rp198. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 1,8 ribu rupiah untuk di emiten INDX hari ini, dan dalam 1 minggu terakhir itu juga tampak asing hanya melakukan net foreign sale sebesar 1,8 ribu kilo atau rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing itu melakukan net foreign sale itu sebesar Rp1 juta. Dan kalau kita perhatikan dari laporan keuangan daripada INDX atau dari Tanah Laut Tbk, itu tampak secara earning per share itu di tahun ini, di tahun 2021 itu tampak lebih kecil dari tahun 2020 dan juga lebih kecil dari tahun 2019. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan 2018, di tahun ini masih lebih baik dari 2018, tapi dalam 3 tahun terakhir ini tampak INDX ini menurun, dan tampak juga dari DPR-nya itu tidak ada pembagian dividen, sehingga kalau kita perhatikan secara valuasi itu tampak PER yang dimiliki oleh INDX ini cukup mahal dan dalam kondisi minus karena perusahaan rugi, yaitu sebesar 300,75 kali, dan secara price book value ratio-nya itu INDX agak mahal itu di harga sebesar 1,38 kali, dan dari sisi profitability-nya juga tampak INDX ini cukup merah. Akan tetapi kalau kita lihat dari debt equity ratio-nya ini sangat kecil sekali, itu hanya 18,56%, dan secara cash ratio juga ini lumayan cukup bagus, itu hampir 2 kali INDX memiliki cash untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Sehingga kalau kita perhatikan secara fundamental itu dari sisi valuasi maupun dari sisi profitability, INDX ini tidak begitu layak untuk di hold dalam jangka waktu lama, dan nilai plusnya hanya di liquidity-nya yang cukup lumayan sehat. Dan kalau kita perhatikan secara bandar detektor daripada INDX, itu tampak INDX hari ini bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini dalam posisi big distribution, di mana top 5 broker ini dalam posisi normal distribution, dan tampak broker CC itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 183, dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah untuk melihat dalam 1 minggu terakhir daripada INDX, itu tampak bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker ini posisinya adalah netral, dan top 3 broker serta top 5 broker ini dalam posisi big distribution, di mana kembali broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 160, dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD daripada INDX, ini tampak dari sisi MACD ini masih memberikan sinyal positif, di mana kalau kita lihat garis MACD masih bergerak menjauh dari garis signal dan berada di atas angka 0, dan secara histogram juga tampak histogram bergerak meninggi jika dibandingkan dengan hari kemarin. Akan tetapi kalau kita perhatikan secara stokastik ini tampak terjadinya dead cross, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak ke bawah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume, itu tampak volumenya ini cukup lumayan besar hari ini, hampir 2 kali dari volume kemarin, dan juga tampak sudah berada di atas volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi kalau kita berpindah ke sisi Bollinger Band, itu tampak sudah berada di band atasnya, sehingga kalau kita bandingkan dengan stokastik, Bollinger Band dengan stokastik, ini perlu rekan-rekan cuan mania agak hati-hati karena sudah dalam posisi over. Dan kalau diperhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, jadi kalau kita perbesar ini tampak secara short term ini masih bergerak ke atas, karena dari sisi EMA 5, 13 dan 8 ini masih bergerak ke atas, dan secara middle juga dari EMA 20 maupun EMA 50 ini masih bergerak ke atas. Tetapi kalau kita perhatikan dari sisi trendline resisten, ini tampak hari ini terkonfirmasi harga sudah di atas trendline resisten. Akan tapi secara Fibonacci ini tampak dari dari percentage 100-nya ini akan diuji besok. Jika ini berhasil tembus di percentage 100 daripada Fibonacci, maka INDX ini kemungkinan akan menyentuh di harga 189 sebagai support resisten pertamanya, dan resisten keduanya ada di Rp202. Sedangkan supportnya sendiri untuk INDX ini bagi kami adalah ada di harga 164, dan support keduanya itu ada di 150. Kan tetapi kalau besok tembus di Fibonacci 78,60-nya, maka kemungkinan ini INDX akan meluncur ke Fibo di harga 129-nya. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Bumi Citra Permai. Itu dengan kode emitennya adalah BCIP. Jadi kalau kita perhatikan BCIP, itu tampak hari ini BCIP dibuka di harga 91, dengan rentang harganya adalah 90 sampai 98, dan ditutup di harga 94 atau menguat 3 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp91. Dan BCIP sendiri ini memiliki market cap itu sebesar 134,41 miliar rupiah, dengan pada saat hari ini, di perdagangan hari ini, itu BCIP memiliki average price itu di harga Rp94,7. Dan kalau kita perhatikan BCIP itu hari ini paling banyak diperdagangkan di harga 97,
itu sebesar 209.624 lot dengan 1.124 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di posisi bid dan offernya saat penutupan market, itu tampak kalau dilihat dari posisi bidnya ini lebih kecil daripada posisi offernya, dan di bidnya sendiri itu antrean paling banyak adalah ada di harga 91, itu sebesar 36.715 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrean paling banyak ada di harga 98, itu sebesar 39.134 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada BCIP, itu tampak BCIP ditutup hijau, itu hanya sebanyak 6 hari dalam 30 hari kumulatif up and down, dan ditutup merah itu sebanyak 11 hari. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada BCIP dalam 1 bulan terakhir, itu adalah di 84 sampai dengan 108 rupiah, dan secara yearly atau dalam 1 tahun rentang harga dari BCIP adalah di 50 sampai dengan 151 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 45,21 juta rupiah di emiten BCIP, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 50,21 juta rupiah. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 53,21 juta rupiah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi key statistik daripada BCIP, jadi tampak BCIP secara earning per share itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini merupakan tahun yang terburuk jika dilihat dari 4 tahun terakhir ini. Dan dari BCIP sendiri itu tampak secara valuasi itu memiliki price earning ratio yang cukup lumayan tinggi dengan posisi merah itu sebesar 124,68 kali. Kan tetapi kalau dilihat dari price book value ratio daripada BCIP ini masih cukup murah, itu sebesar 0,31 kali. Akan tetapi dari sisi profitability daripada BCIP ini masih kurang bagus karena posisinya masih merah membara. Dari sisi liquidity-nya sendiri untuk debt equity ratio-nya ini di atas 100%, yaitu sebesar 116,75%, hingga secara DER itu tampak hutang yang dimiliki itu lebih besar daripada modal yang dimiliki, dan quick ratio-nya ini tidak begitu sehat, itu kan sebesar 33,62%. Dan BCIP sendiri kalau kita flashback ke belakang ini tampak pernah terjadi dengan Asabri itu lumayan moing dia digoreng Asabri, dan ini menjadi masalah. Dan bagi kami sendiri BCIP ini secara valuasi maupun profitability dan liquidity ini tidak begitu layak untuk dipegang dalam jangka waktu lama. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BCIP, itu tampak hari ini top 1 broker dan top 3 broker ini kompak melakukan big akumulasi di emiten BCIP, dan top 5 broker ini dalam posisi normal akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 95, dan broker LG adalah sebagai top net seller-nya. Dari 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan bandar detektor memberikan informasi untuk BCIP, itu tampak top 1 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan normal distribution, sedangkan top 3 broker ini dalam posisi small distribution, di mana kembali broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 97, dan broker KK sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya sendiri untuk BCIP kalau kita sedikit perbesar, itu tampak garis MACD sedang berusaha bergerak untuk memotong garis signal, dan dari histogramnya sendiri itu tampak sudah memudar, jadi merah muda pudar, sehingga kemungkinan kalau terkonfirmasi besok garis MACD berpotongan dengan garis signal, maka tren akan segera berubah. Dan hari ini tampak dari stokastik itu baru saja terjadi golden cross,
Dan secara volume juga tampak adanya kenaikan volume jika dibandingkan dengan hari Jumat kemarin, sehingga ini merupakan signal yang cukup lumayan bagus untuk BCIP. Dan kalau kita lihat secara EMA itu tampak candle hari ini sedang mencoba menguji support di MA 50-nya, dan hari ini juga tampak MA 5, 8 dan 13 ini berusaha untuk memotong MA 20, dan tampak juga candle hari ini sedang menguji resisten di MA 5, 8, 13 dan 20. Dan kalau kita perhatikan daripada BCIP ini secara secara garis trend line. Jadi kalau dilihat dari resisten trend line ini tampak harga hampir menyentuh resisten hari ini, sehingga kalau masih tetap berada di atas garis support trend line, kemungkinan BCIP masih akan sedikit bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri, BCIP ini memiliki support pertama itu di harga 86 dan support keduanya ada di Rp79. Sedangkan resisten BCIP sendiri bagi kami ada di 105 sebagai resisten pertama, dan resisten keduanya ada di Rp113. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Indica Energi. Jadi kalau kita perhatikan Indica Energi itu tampak hari ini itu Indica Energi dibuka di harga 1680 itu dengan rentang harganya adalah di 1635 dan sampai dengan 1690, dan ditutup di harga 1645 atau melemah 30 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp1675. Indica Energi sendiri memiliki market cap itu sebesar Rp8,57 triliun, di mana hari ini Indica Energi dalam perdagangan hari ini memiliki average price itu di harga Rp1.653,30. Dan kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari ini itu tampak Indica Energi paling banyak diperdagangkan di harga 1650 itu sebesar 46.907 lot dengan 1.488 kali transaksi. Dan di posisi bid overnya sendiri pada saat penutupan pasar itu tampak di bidnya itu paling banyak antrean ada di harga 1.645 itu sebesar 18.325 lot. Dan di overnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 1670 sebesar 1310 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price daripada Indica Energi dalam 30 hari kumulatif up and down, itu tampak Indi ditutup hijau itu sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali, di mana rentang harga Indi dalam satu bulan terakhir adalah di 1460 sampai dengan 1730, dan dalam setahun atau secara yearly itu di 1255 sampai dengan 2390 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 1,88 miliar rupiah hari ini, dan dalam satu minggu terakhir asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 39,49 miliar rupiah di emiten Indica Energi, dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 20,22 miliar rupiah. Dari sisi key statistik daripada Indica Energi itu tampak kalau kita perhatikan secara earning per share itu tampak di laporan kuartal ketiga Indica Energi ini tampak mengalami penurunan setelah membaik di kuartal kedua. Tetapi kalau kita lihat secara yearly itu tampak di tahun ini di 2021 tampak sedikit lebih baik dari tahun 2020, akan tetapi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Dan secara valuasi sendiri untuk Indi, kalau kita perhatikan secara valuasi itu Indi ini memiliki
PER atau price earning ratio itu cukup lumayan mahal, itu sebesar 75 minus 75,64 kali, akan tetapi secara PBV-nya itu price book value ratio daripada Indi ini masih murah di 0,88 kali. Kan tetapi kalau kita lihat dari profitability-nya sendiri, Indi ini tampak masih minus, itu masih posisinya adalah merah, baik untuk NPM maupun dengan ROE-nya. Dan dari liquidity-nya sendiri tampak secara DER ini cukup lumayan tinggi. Itu DER daripada Indi adalah sebesar 416%, sedangkan dari cash ratio-nya, dari quick ratio-nya Indi ini cukup lumayan sehat, karena quick ratio-nya adalah sebesar 163,64%. Sehingga bagi kami untuk Indi ini kalau dilihat secara valuasi ini cukup murah, akan tetapi dari PER-nya sendiri ini masih merah karena dari profitability-nya dia masih mengalami kerugian. Dan dari sisi liquidity walaupun quick ratio-nya ini cukup lumayan bagus, tapi cuan mania perlu hati-hati dari sisi debt equity ratio-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada Indi, ini tampak hari ini kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, dan top 3 broker ini dalam posisi netral, di mana top 5 broker ini posisinya adalah small distribution, sedangkan broker DX adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1651, dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu tampak Indi dari sisi bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini posisinya adalah big accumulation, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1598, dan broker AI sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya ini masih tampak lumayan bagus, di mana dari sisi histogram ini masih bergerak ke atas dengan warna hijau cerah, dan MACD sendiri ini tampak masih menjauh daripada garis signal dan sedang bergerak menuju ke angka 0, akan tetapi dari sisi stokastiknya ini tampak sedang berusaha terjadi golden cross. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri ini tampak volumenya ini menurun, jauh menurun dibandingkan dengan volume di hari Jumat kemarin, dan tampak juga posisi daripada harga juga menurun, sehingga kemungkinan jika harga menurun kemudian volume juga menurun, kemungkinan akan terjadi reversal keesokan harinya, karena hal ini juga kalau kita perhatikan dari sisi parabolik SAR ini tampak parabolik SAR ini mulai kelihatan berada di bawah sini, sehingga kemungkinan tren masih akan bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri ini tampak Indi ini akan menguji dari untuk garis Fibonacci-nya. Kalau dilihat ini tampak akan menguji garis Fibonacci yang di 38,20%. Jika kalau ini tertembus keesokan hari, maka kemungkinan ini akan menuju ke resisten pertamanya di 1815, dan jika tertembus di Fibo 50-nya maka kemungkinan bisa tercapai di posisi 2000. Dan Indi sendiri bagi kami berada supportnya itu ada di harga 1595 sebagai support pertamanya, dan support keduanya itu kalau tertembus di Fibo 23 maka akan menuju ke Rp1.500. Jadi demikianlah 3 buah emiten yang kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Tanah Laut Tbk, kemudian Bumi Citra Permai, serta Indika Energi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan pesan terakhir kami itu tolong para cuan mania dalam kondisi market IHSG yang sideways yang tidak tentu ini, tolong untuk
trading plan-nya benar-benar dijalankan dengan ketat, dan terutama manajemennya juga dipastikan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.